Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Khairunisa. Saya berasal dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Oke, di sini ada pengertian elastisitas permintaan, yaitu menunjukkan seberapa besar perubahan masing-masing dari kualitas, harga, dan sebagainya. Atau bisa diartikan sebagai alat ukur untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Oke, sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal tersebut berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang dan jasa. Elastisitas permintaan juga ada faktor-faktor penentunya. Yang pertama, tersedianya barang substitusi yang terdekat. Sebagai contoh, daging ayam dan daging sapi dapat saling menggantikan. Nah, kenaikan kecil dalam harga daging ayam tersebut dengan asumsi harga daging sapi tetap menyebabkan jumlah daging ayam yang terjual turun cukup besar. Nah, yang kedua, kebutuhan versus kemewahan. Kebutuhan yang biasa disebut inelastis dan kemewahan adalah barang yang elastis. Kebutuhan, ketika tarif periksa ke dokter meningkat, orang tidak serta-merta mengubah frekuensi periksa ke dokter. Nah, sebaliknya, kemewahan, ketika harga tiket pesawat naik, jumlah orang yang ingin berlibur turun secara drastis. Yang ketiga adalah pasar. Sebagai contoh, makanan yang memilih pengertian luas memiliki permintaan yang inelastis. Namun, untuk biskuit, makanan dalam pengertian sempit memiliki permintaan yang elastis karena lebih mudah menemukan substitusi untuk biskuit. Faktor yang keempat yaitu jangka waktu. Sebagai contoh, ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin turun hanya sedikit dalam beberapa bulan pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, orang akan membeli mobil yang irit bahan bakar. Dalam beberapa tahun kemudian, jumlah permintaan bensin akan turun cukup besar. Nah, di sini ada macam-macam elastisitas harga permintaan. Yang pertama yaitu kurva inelastis sempurna, E sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Contoh, tanah, obat-obatan pada waktu sakit. Nah, kurva ini berbentuk vertikal. Nah, yang kedua ada kurva inelastis, E kurang dari 1, persentase perubahan permintaan lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya, beras atau kebutuhan pokok. Kurva ini berbentuk curam. Nah, yang ketiga ada kurva elastisitas uniter, E sama dengan 1. Prosentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan prosentase perubahan harga. Contoh, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan pokok atau primer. Contohnya seperti perabotan, rekreasi. Nah, kurva ini berbentuk tidak landai dan tidak curam. Yang keempat yaitu kurva elastis, E lebih dari 1. Hal ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, contoh barang superior atau barang mewah. Kurva ini berbentuk landai.
Nah, yang terakhir yaitu kurva elastisitas sempurna. E sama dengan tak hingga. Kurva elastisitas sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Contohnya yaitu minyak, gandum. Kurva ini berbentuk horizontal. Menghitung elastisitas harga permintaan, yang pertama adalah elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga. Sebagai contoh, kenaikan 10% dalam harga es krim menyebabkan jumlah es krim yang kalian beli turun sebanyak 20%. Nah, ED sama dengan 20% per 10% sama dengan 2. Yang kedua adalah menghitung ED dengan metode titik tengah, di mana Q2 min Q1 per Q2 plus Q1 per 2 dibagi P2 min P1 per P2 plus P1 per 2. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi elastisitas permintaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.